Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Oka Channel. Kali ini kita akan mereview atau update pertumbuhan tanaman melon kita yang umur 37 hari setelah semai. Mungkin ada istilah HSS atau HST ya. Saya jelaskan di sini, HSS itu adalah hari setelah semai. Jadi kita menyemai biji yang itu dihitung dari situ. Itu namanya hari setelah semai. Kalau ada orang yang bilang misalkan 27 hari setelah semai, berarti pas dia masukin biji ke media gitu. Jadi kebanyakan petani yang ngukurnya dari HST ya, hari setelah tanam gitu. Kalau buat saya sih itu nggak akurat. Kenapa? Karena kalau hari setelah tanam, kadang orang nanam itu nggak pas di hari itu. Misalkan ini saya kebun segini, atau satu ini aja lah, satu modul aja begini. Kadang bisa 2 hari, karena kan ada bibit yang belum besar gitu, ada yang masih kecil, ya udah buat besok gitu kan. Terus yang kalau misalkan di luar juga, di petani konvensional di lapangan gitu, apalagi di petani padi ya, kalau ngitung HST itu hari setelah tanam itu kadang nggak hari itu beres gitu dia nanam. Kalau hari setelah semai, kalau dihitung dari semai, mungkin kalau di istilah padi ya, tebar gitu, tebar benih. Kalau tebar benih itu sejam 2 jam selesai gitu. Jadi kalau menurut saya sih bagusnya sih dihitung dari hari setelah tebar aja, bukan setelah tanam. Karena kalau tanam itu, apalagi di sawah ya, itu bisa 3 hari. Apalagi sawahnya 1 hektar. Terus yang tandurnya cuma 3 orang gitu. Itu nggak mungkin sehari beres. Belum ada cuaca, misalkan hujan kan pasti udahan dulu gitu. Makanya saya di kebun saya ini kita hitungnya HSS. Jadi kadang ada kalau kita lihat update di Facebook gitu ya, hari setelah semai. Kadang orang mengira hari setelah semai itu hari setelah tanam gitu. Jadi hitungannya beda, kadang beda 10 hari, beda 1 minggu gitu pikirannya. Makanya kalau di tempat saya ini hari setelah semai aja, HSS. Nah, ini umur tanaman saya 37 hari. Di hari ke-31 itu udah keluar. Cuman kan masih jarang, ada 1-2 gitu. Ya, ini kalau di umur 37 ini udah banyak lah. Mungkin nggak semua juga 37 kita polinasi selesai juga gitu. Masih buat besok atau ya 1 minggu lah polinasi. Oke, segitu ya penjelasan tentang umur tanaman ya, dihitung dari HST itu hari setelah tanam, atau HSS hari setelah semai gitu. Ya kalau saya hitungnya dari hari setelah semai. Istilah-istilah pertanian ya, kita mengedukasi sedikit-sedikit lah gitu, biar ini istilah-istilahnya kita biar gak asing lagi gitu. Oke, kita lanjut ke proses polinasi ya. Proses polinasi ini kita, yang pertama itu kita harus ada bunga betina. Yang disebut bunga betina itu begini ya guys ya, bunga betina. Kenapa ini bunga betina? Apa ciri-ciri bunga betina? Nah, bunga betina itu ciri-cirinya ini. 2 ini tuh ada benjolan gitu ya. Benjolan kayak bunting lah, misalnya 2 bunting ini. Ini tandanya udah mekar. Kenapa udah mekar ya ini? Udah mekar ini tandanya udah bisa kita polinasi ya. Caranya gimana? Kita harus ngambil bunga jantan dulu. Kita harus mengambil bunga jantan. Oke, kita ambil bunga jantannya. Ambilnya di sini aja yang dekat. Ini bunga jantan. Bunga jantan tuh ini beda. Bunga jantan itu dia nggak bakalan jadi buah. Kita petik. Kenapa kita petik? Dia bakalan jadi buah. Itu bunga jantan. Ini bunga betina. Ini bunga betina. Kenapa nggak pas mau saya petik? Pasti jadi buah dia. Ini bedanya bunga betina ini. Gimana cara polinasinya? Ya, begini cara. Kita kupas dulu ini. Kita kepala putik ya, namanya kepala putiknya kita kipas. Pelan-pelan ya. Tepung sarinya jangan sampai kena kita tepung sarinya. Nah, sudah begini nih. Nih, sudah begini. Ini udah siap kita polinasikannya. Caranya kita masukkan ini dipegang, dimasukkan ke sini, kita goyang-goyangkan pelan-pelan, jangan terlalu keras juga
Jangan terlalu kita goyang-goyangkan gini. Nah begini caranya ya, putar-putar ya. Nah begitu. Ini kalau di luar sih, kata saya udah bilang tadi, kalau di luar sih nggak perlu begini kalau nggak pakai greenhouse, karena ada serangga, ada lebah, ada tawon, itu kerjaan dia harusnya. Cuman kita ini di greenhouse nggak ada lebah atau serangga yang masuk, jadi kita yang melakukan sendiri. Nah, setelah ini kita harus gunting. Nah, kita guntingnya di sini ya guys, sini nih. Kenapa di sini nggak di sini? Nah nanti kalau di sini kita bisa aja di sini nih, bisa aja di sini bisa aja. Nah kalau di sini, kalau nanti ini gagal, ya kemungkinannya kita lama lagi gitu. Bisa sih tumbuh di sini, bisa ada lagi tumbuh di sini, tapi lama gitu. Nah kenapa di sini? Kalau di sini, kalau ini gagal, nanti akan ada lagi di sini tumbuh. Ini akan keluar lagi bunga betinanya, akan keluar dari sini. Jadi kita potongnya sini. Gitu ya guys. Untuk waktunya kita usahakan lah di antara jam 9 sampai jam 11 siang. Itu waktu terbaik karena di situ tanaman atau bunganya masih segar ya, masih mekar gitu. Jadi itulah waktu terbaik untuk melakukan polinasi. Oh ya guys, yang paling penting dalam proses polinasi ini, pilihlah batang yang paling besar. Batang yang paling besar itu biasanya ada di ruas ke 9 sampai ke 13 ya. Kalau yang di 9 bagus, pilih yang 9. Biasanya 9 lebih kecil, yang besar itu ke 13 gitu. Yang paling bagus sih paling bawah, di antara 9, 10, 11, 12, 13. Kita diharapkan tuh yang paling bawah, yang paling 9 itu. Cuman biasanya yang 9 itu kecil. Jadi tetap yang kita pilih batang yang besar. Cara ngitungnya begini guys ya. Nih, di sini dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini 10 nih harusnya kita buahkan 10. Cuman 10 ini kecil, batangnya kecil. Terus belum keluar bunga betinanya, belum. Yang 10. Nah, ini yang ke 11 nih. Kemungkinan besar kita buahkan yang di ke 11 ini karena batangnya juga besar. Terus bunga betinanya besar gitu. Terus kita pilih bunga jantannya juga yang paling besar. Bunga jantan yang terbaik. Bunga jantan biasanya ada di ketiak batang ya biasanya. Nggak apa-apa kita cari di pohon yang sebelahnya apa yang gimana, nggak apa-apa, kita cari aja di situ. Yang penting kita cari yang paling besar, yang paling bagus. Biasanya tuh yang besar tuh yang di atasnya ya, di ujung. Ini tanaman melon saya ini emang udah waktu itu udah saya buangin sih bunga jantannya, udah saya buangin untuk memfokuskan ke cabang yang mau kita jadikan buah. Kita harus nyari-nyari dulu bunga jantannya yang bagus ya, itu yang paling penting. Karena kita rencana akan buahkan cuma 1 buah aja dalam 1 pohon ya. Ya segitu aja guys ya, untuk video kita kali ini tentang polinasi atau mengawinkan bunga jantan dan bunga betina. Stay tune terus di video YouTube saya, nanti akan saya update lagi perkembangannya. Terima kasih.